Saya Akmal Aditya dengan NIM akhir 216 akan menjelaskan tentang arus 1 dan 2. Arus 1 dan 2 dari gudang 1 dikirim sebuah bahan baku menggunakan konveyor, lalu dikirim ke Guber 1 menggunakan elevator. Lalu dari Guber 1 dikirim ke mixer untuk dicampur dengan air dan ditambahkan steam untuk memanaskan larutan. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Kevin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arus 4 dan stripper dari PFD ini. Oke, kita lanjut aja. Oke, di arus oke, kita ke arus 4 di sini. Nah, arus 4 di sini. Arus 4 itu sumbernya dari mana? Arus 4 itu sumbernya dari tangki 1. Tangki 1 itu isinya apa? Tangki 1 isinya ada H2O dan juga asam sulfat. Nah, dari tangki 1 ini akan langsung dialirkan menuju reaktor 1. Oke, berarti di reaktor 1 ini isinya ada dari arus 4 sama hasil dari mixer 2 itu dari gudang 2 yang isinya asam benzoat sama H2O dan juga metanol sisa dari proses ini, dari stripper terus ke kondensor akumulator. Nah, oke, berarti isinya di reaktor 1 ini ada metanol, asam benzoat dari mixer 2, dari arus 3 dan juga dari arus 4 yaitu asam sulfat yang akan direaksikan di reaktor 1 ini. Kenapa di sini ada air masuk? Karena di reaktor 1 ini bersifat eksotermis, mengeluarkan panas. Jadi air di sini fungsinya untuk menurunkan suhu, ya bisa dibilang kayak gitu. Oke, jadi kita ke stripper 1. Oke, jadi isinya stripper ini itu sumbernya dari akumulator 2 yang dari hasil dari evaporator, yaitu 16 yang isinya itu isinya itu ada metanol sama H2O. Jadi dari evaporator ke kondensor terus disimpan sementara di akumulator 2, dan dari akumulator 2 akan diumpan ke stripper 1. Di stripper ini bertujuan untuk memurnikan bahan untuk mengurangi kandungan air pada metanol dengan cara distilasi berdasarkan volatilitas. Jadi akan ada hasil atas dan hasil bawah. Hasil atasnya itu berupa metanol yang sudah murni atau yang belum murni, dan akan dialirkan langsung ke kondensor dan ke akumulator 3, dan metanol ini akan digunakan kembali ke mixer 1 hingga ke reaktor 1 akan digunakan lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamungkas Dwi Kunchoro, NIM akhir 194 akan membacakan tentang arus 5, yaitu arus dari bahan yang bercampur pada mixer 02. Total arus 5 yaitu ada 459,24 kg per jam dengan komponen 458,55 kg per jam metanol dan 0,69 kg per jam H2O dengan suhu 30 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm. Bahan ini akan dikirimkan ke mixer 2 menggunakan pipa. Tangki 2 memiliki tutup seperti lingkaran. Hal tersebut bertujuan untuk menyebar tekanan ke segala arah. Terdapat lingkaran di atas tank, bertujuan untuk menyimpan gas inert. Baik, di sini saya akan menjelaskan arus 6.
setelah arus 3, 5, dan 18 tercampur dalam mixer 2 dan menghasilkan arus 6. Arus 6 memiliki laju alir sebesar 9.172,15 kg per jam dengan komponen 2.717,73 kg asam benzoat, 6.417,33 kg metanol, dan 77.009 H2O. Bahan tersebut bersuhu 65 derajat dengan tekanan 1 atmosfer. Suhu 65 derajat diperoleh karena terdapat pada steam mixer 02. Arus 6 akan dimasukkan ke dalam reaktor 1 dan ditambahkan katalis sebagai pendukung reaksi. Kemudian pada arus 8 itu merupakan bahan hasil dari reaktor 2 yang memiliki total laju alir 9.194,72 kg per jam dengan komponen dalamnya ada asam benzoat, metanol, ada air, ada asam sulfat, dan metil benzoat. Kemudian dari arus 8 nanti akan dimasukkan menuju ke dalam dekanter 1 untuk dipisahkan berdasarkan berat jenisnya. Perkenalkan, nama saya Samuel Arisona Sudungan Sinaga dengan NIM 1212480. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PFD. Bagian saya itu hasil bawah dekanter, jadi itu arus 9. Oke. Nah, jadi sebelum kita lebih dalam bahas buat alur 9-nya, karena si dekanter ini ada dua hasil. Yang pertama ini yang hasil atas sama hasil bawah, jadi ntar ada aliran 12 sama aliran 9. Jadi kita harus tahu dulu dekanter itu sebenarnya secara dasar itu pemisahan, dia pemisahan berdasarkan densitas campurannya. Jadi itu. Nah, ini kayak yang tadi, jadi dia tuh ada arus 8 tuh inputnya, jadi nanti dia ada output arus 9 dan arus 12. Dan di sini saya akan bahas yang arus 9-nya. Jadi setelah dari arus 8, hasil dari arus 9 adalah produk yang akan dimurnikan dengan total laju alir 2.908,57 kg per jam dengan komponen 1.014,61 kg per jam asam benzoat dan 1.893,41 kg per jam metil benzoat dengan suhu 65 derajat Celcius. Nah, jadi arus 9-nya itu ntar akan menuju menara distilasi dengan melalui serangkaian proses heat exchanger di bagian sini. Dia untuk meningkatkan suhunya dari 65 derajat Celcius menjadi 213,8 Celcius. Komponen masuk ke menara distilasi. Yang ini nih, yang bagian sini PPHE, itu proses penukaran panas dengan cara memindahkan panas antara dua cairan atau lebih. Ini tujuan ada PPHE di sini untuk memanfaat panas produk ataupun limbah yang mengurangi biaya utilitas. Heat exchanger bertujuan untuk memanaskan produk dengan bantuan steam. Jadi aku mau menjelaskan tentang hasil bawah menara distilasi. Hasil bawah dari menara distilasi itu ada dua. Yang pertama ada metil benzoat sama asam benzoat. Tapi asam benzoatnya itu dalam jumlah yang sangat sedikit karena harusnya ikut naik bersama uap hasil atas menara distilasi. Lalu hasil bawah menara distilasi itu akan masuk ke reboiler yang berfungsi untuk menguapkan kembali hasil bawah menara distilasi. Lalu panas dari reboiler itu akan dimanfaatkan oleh PPHE 2. Pada arus 9 akan terpisah menjadi dua arus, yaitu arus 10 dan arus 11. Arus 10 merupakan hasil atas menara destilasi, sementara arus 11 merupakan hasil bawah dari menara destilasi. Arus 10 merupakan hasil atas menara destilasi yang berupa gas atau uap yang kemudian akan didinginkan menggunakan kondensor 1 yang mengubah fasenya yang awalnya dari gas atau uap menjadi cairan. Kemudian ditampung pada akumulator 1, sebagai penampungan sementara yang kemudian direfleks yang bertujuan meningkatkan konsentrasi produknya.
pada arus 10 memiliki laju aliran sebesar 1893,94 kg per jam dengan komponen 18,9 kg asam benzoat dan 1875 kg per jam metil benzoat dengan suhu 199,8 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Karena suhunya tinggi, produk akan melewati PPHE 1 dan cooler 1, yang mana untuk menurunkan suhu produk hingga mencapai suhu kamar atau suhu ruang, yang kemudian disimpan pada tangki 3. Hasil atas dari dekanter ditunjukkan dengan nomor arus 12. Total laju alir arus 12 adalah sebesar 6.285,86 kg per jam dengan komponen 1,99 kg per jam asam benzoat, 5.971,02 kg per jam metanol, 288,55 kg per jam H2O, 21,83 kg per jam asam sulfat, dan 2,46 kg per jam metil benzoat dengan suhu 65 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Selanjutnya, pada arus 12 diumpan ke dalam netralizer 01 yang akan dicampur dengan arus 13 yang merupakan hasil dari mixer 1. Arus 13 mempunyai laju alir 35,77 kg per jam dengan komponen 16,93 kg per jam H2O, 18,46 kg per jam NaOH, dan 0,38 kg per jam Na2SO4 dengan suhu 65 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Hasil dari netralizer ini akan menjadi arus 14. Stripper adalah alat pemisahan berdasarkan volatilnya atau titik uapnya. Jadi, bahan yang memiliki titik uap lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan menjadi hasil atas dari stripper. Sedangkan bahan yang memiliki titik uap lebih tinggi akan menguap lebih lama dan menjadi hasil bawah dari stripper. Hasil bawah dari stripper adalah air dan sedikit metanol, sedangkan hasil atas dari stripper adalah metanol dan sedikit air. Hasil atas dari stripper berupa uap dengan laju alir 5.967,73 kg per jam. Komponen uap tersebut adalah metanol dengan laju alir 5.958,78 kg per jam dan air 8,95 kg per jam pada suhu 64,9 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Hasil atas dari stripper yaitu metanol dan sedikit air dalam fase uap. Uap tersebut akan dibawa menuju ke kondensor 3 untuk diubah fasanya menjadi fase cair. Bahan yang sudah berfasa cair tersebut memiliki suhu 64,7 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Bahan kemudian akan ditampung sementara dalam akumulator sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian metanol dan sedikit air akan dipompa kembali menuju ke mixer 2 dan menjadi bahan baku yang digunakan kembali dalam pembuatan metil benzoat.